Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memanjakan para pemimpin ASEAN usai melakukan serangkaian pertemuan pada KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membawa pemimpin ASEAN beserta pendampingnya untuk menaiki kapal pinisi dari Marina Labuan Bajo berlayar menikmati senja. Presiden Joko Widodo usai memimpin rangkaian agenda pertemuan pada hari pertama KTT ke-42 ASEAN menjamu para pemimpin negara anggota untuk menikmati pemandangan magis matahari terbenam di Labuan Bajo di atas kapal pinisi putih. Presiden Joko Widodo awalnya menunggu kedatangan para pemimpin ASEAN bersama dengan para pendampingnya di dermaga Marina Labuan Bajo. Selang beberapa waktu secara bergantian, para pemimpin ASEAN naik ke geladak kapal pinisi. Di atas kapal, para pemimpin negara ASEAN dan para pendampingnya larut dalam suasana perbincangan akrab dan santai dengan formasi duduk yang melingkar. Merujuk kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menikmati waktu santai di atas kapal dan pemandangan indah matahari tenggelam di Labuan Bajo. Menurutnya, acara ini merupakan ide yang baik untuk melepas penat setelah rangkaian agenda KTT ke-42 ASEAN. Sunset dan kapal pinisi dijadikan diplomasi wisata oleh Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin negara ASEAN agar Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, semakin dikenal dunia. It is as promised by President Widodo. He said we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and defense. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga tampak menikmati perjalanan di atas kapal pinisi tersebut. Ia sangat senang bahwa ia akan melihat matahari terbenam. So far very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. And we're very happy you can see the sun. I think it should be quite spectacular. I have never been to East Nusa Tenggara. This is the first time. I saw the photographs, but being here is better. Tidak hanya Perdana Menteri Singapura yang menikmati perjalanan hingga berencana untuk datang kembali ke Labuan Bajo, Pangeran Abdul Matin dari Brunei Darussalam juga turut dalam kapal tersebut mengaku sangat menikmati perjalanan dengan kapal pinisi tersebut. Quite happy and it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat. Yeah, no, it's beautiful actually. So we're lucky it's not raining today, so quite happy and it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat and something different for the ASEAN Summit. Peran Ibu Negara Iriana Joko Widodo tak terlepas dalam rangkaian penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023. Berikut kegiatan para pendamping pemimpin ASEAN diakhiri dengan jamuan minum teh bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden Joko Widodo resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Hotel Merorah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 10 Mei 2023. Pembukaan dilanjutkan dengan berbagai rangkaian pertemuan. Bersamaan dengan agenda tersebut, ada agenda sampingan yang juga digelar di tempat berbeda, yakni SPOS Program. SPOS Program merupakan program pendamping pemimpin ASEAN atau agenda para ibu negara. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak para pendamping pemimpin ASEAN berkegiatan di Puncak Waringin. Namun ada yang menarik perhatian masyarakat, bukan semata kecantikan para ibu negara, tetapi juga gaya berbusana. Ibu Iriana dalam SPOS Program tampil mengenakan setelan busana kebaya merah muda, dengan lengan panjang bermotif tenun flores, lengkap dengan selendang yang melingkar di tangan. Sementara itu, istri Perdana Menteri Singapura, Ibu Hong Ching, tampil dengan busana bergaya chongsam berwarna merah dengan motif bunga yang senada dengan rok panjangnya yang juga berwarna merah. Sementara untuk istri PM Kamboja Hun Sen, Ibu Run Rani Hun Sen, tampil menggunakan gaun hijau dengan motif yang menyerupai motif tenun. Sedangkan istri dari Perdana Menteri Laos, Ibu Vandara, tampil menggunakan gaun biru muda dengan motif menyerupai tenun.
Sedangkan istri dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Ibu Wan Azizah Wan Ismail tampil dengan busana muslim sederhana dengan warna merah muda. Terakhir, Ibu Negara Luis Araneta dari Filipina tampil dengan gaun putih tanpa lengan bermotif bunga berwarna hitam. Para pendamping kepala negara secara umum dikenalkan dengan berbagai seni budaya serta kekhasan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Para pendamping kepala negara berkesempatan melihat demonstrasi menganyam dan menenun kain khas Nusa Tenggara Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Ibu Riana kemudian mengajak para pendamping kepala negara ASEAN untuk melihat tarian Dundun Dake hingga melihat beragam produk UMKM seperti tenun, kopi, dan olahan daun kelor. Kegiatan para pendamping kepala negara ASEAN diakhiri dengan jamuan minum teh bersama ditemani pemandangan birunya laut Labuan Bajo. Saya sangat terhormat ibu-ibu semua bisa hadir di Labuan Bajo. Saya bisa merasakan bahwa ibu-ibu semua bisa senang melihat yang ada di Labuan Bajo. Dan juga Labuan Bajo ini juga merupakan pintu untuk menuju Pulau Komodo, tempat habitat binatang Komodo. Sambil menikmati di Labuan Bajo ini, saya berharap agar kita semua ibu-ibu yang hadir ini berada di garis depan upaya mempererat hubungan antara masyarakat ASEAN bagi pemajuan perempuan di ASEAN. Tidak hanya memberikan pengalaman joy sailing dengan kapal pinisi, Presiden Joko Widodo juga menjamu para pemimpin ASEAN di Labuan Bajo dengan hidangan lezat khas Indonesia. Aneka hidangan laut yang menjadi suguhan utama bagi kepala negara dan delegasi ini disajikan langsung oleh para chef yang dikepalai oleh Chef Arnold Purnomo. Oke, konsepnya karena kita di Labuan Bajo, jadi konsepnya itu adalah The Taste of Archipelago, di mana Indonesia itu sangat luas dan juga banyak sekali pulau. Jadi kita menyesuaikan dengan konsepnya selama KTT ASEAN Summit yang ke-42 ini berjalan. Kita pertama kali berkolaborasi dengan para tim, teman-teman, chef yang sangat luar biasa ini untuk mengkonsepkan menunya, untuk lunch dan juga dinner. Kita tidak mau menyajikan hidangan yang sama dua kali, makanya dari refreshment, dari kanape, dari sweet, dari appetizer, main course, dessert, itu tidak ada pengulangan. Nah, ini adalah salah satu yang saya sendiri dan juga tim sangat salut dengan Bapak dan juga para panitia itu benar-benar mengkonsepkan setiap lunch atau dinner itu tujuannya apa. Nah, untuk siang makanan lunch itu untuk meeting jadi lebih formal. Untuk makan malam karena ada entertainment dari Mas Tama, dikasih challenge untuk tim challenge kali ini, yaitu adalah bagaimana bisa menyajikan street food, seafood dengan proper. Bapak dan juga Ibu tuh selalu ingin menjamu para tamu dengan sangat spesial karena setiap tamu sebesar apapun, sekecil apapun selalu di-treat very special. Untuk bahan-bahan sendiri kita sudah pilih yang terbaik dari Indonesia untuk kita sajikan, kita masak, kita hidangkan. Dan temanya semua juga makanan Indonesia, kita rasa Indonesia, cuma kita bikin sedikit modern dengan twist dari kita masing-masing. Dalam satu plate itu ada dari berbagai macam pulau. Jadi ada flavor dari Sulawesi juga ada, dari Lombok juga ada, terus dari Bali juga ada. So basically represent a couple of province di Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.